Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Setiawan Zeni. Sahabat bisnis, banyak kawan-kawan yang mampir di vlog saya, mampir di WA saya itu curhat, Mas, kira-kira gimana ya Mas supaya punya ide bisnis yang menarik, gitu kan? Nah, kadang-kadang sebagai karyawan swasta yang nantinya kita pengen punya ide bisnis, kita pengen punya bisnis sendiri, gitu kan? Jadi biasakan waktu di toilet, waktu Anda punya waktu senggang, biasakan untuk membaca. Satu, ya. Yang kedua, biasakan diskusi dengan orang-orang yang komunitasnya adalah komunitas bisnis. Ya. Karena kalau Anda membaca saja, role modelnya tuh terlalu jauh. Misalnya saya baca bukunya Robert T. Kiyosaki, orangnya nggak ada di sini, nggak bisa disentuh. Nah, buku-bukunya juga kita kalau mau diskusi agak susah, gitu. Nah, tapi kalau kita ketemu sama terlibat sama orang-orang bisnis, kita bisa curhat, kita bisa cerita, kita bisa dengerin cerita mereka. Ini akan menjadi hasanah atau sos bahwa waktu kita pengen merumuskan ide bisnis itu kita punya banyak pertimbangan. Karena ada teman, ada kawan, apalagi mereka yang mau menjadi mentor kita. Ya, itu pelajaran bisnisnya luar biasa sekali. Contoh saya kenal dengan Pak Kiai Haji Farid Yunus di Munthilan. Itu beliau mau mengajarkan saya gimana cara punya bisnis rosokan itu luar biasa. Bahkan beliau sendiri juga mau mengajarkan saya mulai dari ngambil sos yang paling murah sampai ngejual yang paling tinggi. Mulai dari kertas duplek sampai karton, sampai logam, mulai dari kertas koran juga. Nah, jadi kalau Anda punya sahabat atau kawan yang bisa bertukar pikiran, mau berbagi cerita, bahkan mau mengajari Anda. Sahabat, Mas, ada pertanyaan muncul lagi. Mas, zaman sekarang orang mau berbagi, mau ngajari itu sangat sulit. Belum tentu. Kadang-kadang, ini contoh ya, mereka yang punya bisnis kuliner mau ngajari kita. Kenapa? Karena dia butuh supplier tetap yang bisa diandalkan. Bisa jadi Anda itu diminta untuk menjadi suppliernya. Karena banyak supplier yang lain itu tidak jujur, tidak tepat waktu, bayarnya terlalu molor, barang yang dikirim grade-nya turun, banyak pertimbangan. Makanya waktu kita kenal di komunitas pebisnis, orang yang pengusaha, waktu mereka punya kebutuhan, sebetulnya dia itu sedang ngajari kita. Pernah saya singgung di beberapa video saya sebelumnya, bahwa kalau kita pengen punya bisnis kuliner, nggak perlu punya warung dulu, nggak perlu punya kedai dulu. Kalau kita pengen punya wedding organizer, kita bisa jadi subkonnya dulu, jualan souvenirnya, jualan undangannya dulu, atau sewa pesta dulu. Baru setelah kita menguasai banyak hal, kita diriin wedding organizer yang seutuhnya. One stop solution wedding organizer. Nah, jadi banyak kita itu sering menduga-duga atau sering berasumsi. Makanya tanya temenmu, tanya sahabatmu, tanya komunitasmu, atau bahkan silahkan tanya sama saya gratis di sini. Ya, tanya sama saya, gitu kan? Diskusi dengan saya, diskusi dengan kawan-kawan yang ada di sini, diskusi dengan mitra saya, di mana mereka akan lebih senang. Karena apa? Waktu mereka bisnisnya tumbuh dan berkembang, mereka adalah mencari orang yang bisa dipercaya. Nah, siapa orang yang paling dekat yang bisa dipercaya, yang gampang di-scanning adalah komunitasnya. Kalau Anda sering bergabung, Anda sering ngobrol bareng, Anda sering keep in touch dengan kita, nah mereka yang butuh akan lebih cepat ketemu sama orang yang pengen belajar. Nah, jadi satu tadi yang saya sampaikan adalah kita bisa cari ide bisnis itu di sekitar kita. Yang kedua, kita di sekitar kita atau dari buku. Yang kedua, kita kumpul di komunitas. Ya. Yang ketiga, dari mana ide bisnis itu berlangsung? Ya, dari laporan omset. Ya. Coba kita ketemu sama kawan-kawan lagi sibuk-sibuknya, kita main ke tempat dia. Aku lagi main nih, mau tak bantuin apa? Wah, pusing nih.
lagi pembukuan, coba dia melihat laporan omsetnya, orangnya jualan rosok tapi omsetnya per hari sekitar 470 juta. Coba 30%-nya keuntungannya udah berapa per hari, gitu kan. Kadang-kadang tuh kita nyinyir karena paling untungnya nggak seberapa, karena kita nggak lihat laporan omsetnya, laporan pembukuannya. Nah, laporan itu kita bisa lihat secara nggak sengaja waktu kita datang dan kita mau bantuin. Nah, nanti kalau mereka terbuka dengan sendirinya, bisa jadi mereka pamer, bisa jadi mereka akan menginspirasi orang itu. Nah, yang keempat, masih tentang ide bisnis adalah jangan ambil ide bisnis yang kira-kira momennya, wah ini lagi rame nih, gitu kan? Ini lagi rame nih. Nah, jualan masker, jualan spinner. Nah kan? Jadi kalau Anda ngambil jangan yang punya momentum sesaat atau trennya sesaat, gampang naik, gampang turun. Ya. Mas, tapi kalau baju gimana Mas? Baju pas kalau lebaran ya boleh Anda coba baju. Sebelum ada baju coba jualan daleman. Ya. Daleman tuh orang pakai nggak cuma pas lebaran loh. Ya. Kalau bisnis daleman ini cukup menarik ya, kenapa enggak? Daleman, hijab, wah itu nggak cuma pas Ramadan booming, apalagi Ramadan booming juga. Ya. Jadi ide-ide sederhana itu akan muncul di sekitar kita. Kalau ngomong ide banyak, coba Anda masuk di mall, semua barang dijual di situ. Tapi Anda kan nggak tahu siapa yang paling omsetnya paling gede, siapa yang punya diceritain trennya paling gede, kan kita nggak tahu. Makanya baca buku, ya, bergabung di sebuah komunitas, ketemu sama kawan-kawan bisnis, interaksi, gitu kan. Yang ketiga tadi apa? Lihat laporan omsetnya, ya kan. Kadang-kadang jualannya cuma sekedar rosok doang, ya barang bekas, tapi omsetnya 470 juta per hari. Kalau omset 470 juta, Anda ngambil margin 20% aja udah berapa itu per hari? Padahal rosok marginnya di atas 40%, nggak 20%, gitu ya sahabat. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah jangan ambil model bisnis yang untuk dijadikan ide saat begitu Anda dapat, Anda tulis. Jadi model bisnis 1. Nah, langsung lakuin simulasi di kertas. Caranya, kesulitannya seperti apa, diskusi dengan mereka. Ya. Contoh, ada seorang pebisnis rosok. Waktu Anda datang, dia akan menganggap sebagai apa? Saingan, bukan? Loh, masih kok belajar rosok sama saya, berarti dia mau saingan sama saya? Belum tentu. Bisa jadi dia butuh barang, Mas silakan ambil rosok, saya butuh logam tembaga saja. Tapi masih pasti janji ya, berani ya stok sama saya setiap bulan itu sekitar 800 kilo. Berani nggak Mas ya? Nah, mereka butuh orang yang bisa dijaga, bukan bisa disaingan. Nah, jadi daripada dia nunggu orang lama, dia bisa memberikan kepercayaan itu pada saya, dia ngajari saya. Masih kalau cari kuningan, cari tembaga itu di AC bekas banyak, di Dinamo banyak. Dia ngajari. Kenapa? Dia butuh supaya saya store sama dia banyak. Dia ngambil marginnya sedikit, tapi kuotanya 800 kilo tiap bulan. Dia nggak perlu nyari ke kampung-kampung lagi, duduk manis, terima setoran dari saya 800 kilogram per bulan. Saya untungnya gede karena saya keliling ke kampung-kampung, masuk mereka-mereka yang punya AC bekas saya borong, gitu. Tapi Pak Haji Farid Yunus ini, mereka duduk manis, nunggu setoran dari saya. Jadi jangan selalu berprasangka atau berasumsi, lebih baik bertanya. Tanyain. Dan mereka-mereka pengusaha-pengusaha itu yang sedang berkembang itu, mereka mau berbagi loh. Ya, rata-rata seperti itu. Ya, yang pelit ada, tapi yang nggak pelit banyak sekali. Yang mau berbagi ilmu itu banyak sekali. Mereka tidak menganggap kita sebagai kompetitor atau mereka nanti jadinya saingan. Mereka menjadikan partner. Udah Mas, masih cari nanti store saya. Saya terbuka nih, ambilnya juga sedikit, tapi masih kalau bisa continue, saya bisa ambil hal masih terjadi. Jadi kan simbiosis mutualisme.
Orang yang kita belajari, yang ngasih ilmu ke kita, jadi pedagang menengah, pedagang rosok, pedagang barang bekas menengah, kita jadi pedagang rosok kecilnya, kita nyuplai ke dia. Nah, nanti suatu saat kita besar, dia yang jadi mentor kita. Waktu kita besar, dia juga ikut besar juga, gitu ya. Jadi banyak orang tuh waktu mulai di bisnis, wah apa mau ya dia saya tanya-tanya dapur produksinya, biasanya nanti dirahasiakan. Berkawan dulu. Kalau Anda datang langsung bertanya, ya orang pasti, ini orang kok tanya-tanya omset aku, jangan-jangan orang pajak. Nah nanti mereka juga akan skeptis seperti itu. Makanya berkawan dulu, tanya, belajar, mereka senang kok. Banyak bisnis itu yang udah besar juga mau berbagi ilmunya itu supaya kita bisa berbagi omset, berbagi productivity. Itu dari saya. Jadi cari ide bisnis sederhana yang bisa applicable. Nah, 4 pilar ini Anda praktekkan, saya pasti jamin Anda akan ketemu sama formula bisnis yang sangat-sangat jitu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.